Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan masuk ke latihan 8 di mana kita akan membahas tentang materi VLOOKUP. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya sudah menyiapkan studi kasus tentang VLOOKUP yang berbeda. Kenapa berbeda? Kalau seandainya kemarin kita berfokus untuk kode ataupun kunci di setiap tabel, lalu bagaimana caranya ketika kita tidak menemukan kunci di setiap tabel VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu sendiri. Di sini kodenya berbeda-beda. Dan di sini saya menggunakan sheet kedua untuk menyantumkan list data VLOOKUP itu sendiri. Oke, di sini saya memiliki satu daftar buku perpustakaan yang isinya ada kode, penerbit, tahun, jenis buku, harga asal, diskon, dan harga baru, di mana ketentuan sebagai berikut. Kode terdiri dari 7 digit. Di sini kita lihat kodenya sangat rumit, di mana digit pertama dan kedua merupakan kode penerbit, sedangkan ketiga dan keempat itu adalah jenis buku. Kelima sampai dengan yang ke-8 itu adalah tahun, dan yang ke-9 itu adalah kode harga. Selanjutnya ada harga asal, di mana sesuai dengan data tabel, sedangkan untuk diskon diberikan untuk pembelian buku sebagai berikut. Untuk diskon Airlangga itu 10%, Gunung Agung 15%, dan Balai Pustaka 20%. Sedangkan untuk harga buku, harga asal dikurangi diskon. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita lihat list datanya. Di sini saya sudah memiliki list data 3 tabel, yaitu penerbit, harga, dan jenis buku. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Di sini seperti biasa kita harus memberi nama setiap tabel array tersebut. Bisa langsung kita mengetiknya di sini atau kita klik kanan. Selanjutnya kita define name, kita isi nama tabelnya. Contoh di sini saya isi dengan nama penerbit. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini saya sudah memiliki nama yang sama. Artinya saya harus mengubah nama tersebut menjadi sebuah nama yang unik. Contoh, karena tadi penerbit sudah ada, saya tambah atau saya ubah menjadi penerbit buku. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah langsung otomatis terubah. Dan ini untuk nama-nama yang sudah ada, yang sebelumnya saya sudah gunakan. Nah, untuk selanjutnya ada kode harga. Sama seperti tadi, kita tinggal ubah define name-nya, klik kanan, define name, kita ubah. Di sini misalnya harga buku. Selanjutnya untuk kode dan jenis buku. Perlu diperhatikan teman-teman untuk penulisan angkanya. Di sini saya menggunakan tanda kutip 1, 0, 1. Kenapa sih harus menggunakan tanda kutip 1? Kita lihat perbedaannya. Ketika saya hapus terlebih dahulu, lalu saya hanya menuliskan angka 0 dan 1. Nah, angka 0 di depannya itu tidak akan ikut. Jadi dia hanya mendefinisikan sebagai angka. Tetapi ketika saya menambahkan tanda kutip 1 di depan angka 0, itu angka 0-nya akan ikut. Itu mendefinisikan sebuah huruf atau karakter yang berbeda selain angka. Jadi nanti ketika kita isi karakter ketentuan di sini jenis buku, dia akan otomatis ikut sesuai dengan kode yang ada di sini. Jadi bisa menyesuaikan. Di sini jenis buku kan 01, 05, 03, 01, 09 dan seterusnya. Jadi bukan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi supaya ikut angka 0-nya, kita tambahkan tanda kutip 1 di depan angka 0. Itu memudahkan untuk memanggil jenis buku. Oke, selanjutnya
Di sini jangan lupa juga kita beri nama tabelnya, klik kanan, define name, jenis buku. Selanjutnya klik OK. Pastikan semuanya sudah diberi nama untuk setiap tabel arraynya. Kita masuk ke sheet 8-nya di sini. Yang pertama kita akan mengisi kolom penerbit. Kolom penerbit itu kita bisa tahu dari digit ke-1 dan digit kedua merupakan kode penerbit. Di sini kita lihat, berarti ada di sini ya teman-teman. Digit ke-1 dan digit kedua itu ada di sebelah kiri. Selain kita menggunakan rumus VLOOKUP, otomatis kita juga menggunakan fungsi left. Jadi bisa diikuti. Di sini kita tinggal ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita lihat ketentuannya, digit 1 dan digit 2 merupakan kode penerbit. Otomatis kita menggunakan rumus left. Karena kita mengambil 2 digit angka kurung buka dari kode penerbit, dari kode yang ada terdiri dari 7 digit, yaitu posisinya ada di C5, sebanyak 2 digit angka dari sebelah kiri, kurung tutup, itu merupakan lookup value-nya. Selanjutnya kita ketik nama tabel arraynya, di situ penerbit, otomatis kita tinggal panggil tabel arraynya yaitu adalah penerbit buku. Karena tadi saya mengubahnya menjadi penerbit buku. Selanjutnya kita ketik koma, kita tuliskan kolom index number. Dari kolom berapa kita akan mengambil data tersebut, yaitu dari kolom 2, karena tadi dari kolom pertama itu adalah kode dan kolom keduanya itu adalah isi dari data penerbit buku. Selanjutnya kita ketik koma, kita tulis false, kurung tutup, enter. Maka isinya akan otomatis terisi dan kita tarik. Nah, ini dia. Jika ada yang masih kurang paham, bisa dilihat rumusnya. Di sini rumus VLOOKUP itu berarti kita mengambil dari tabel array berdasarkan vertikal atau berdasarkan kolom. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan fungsi left untuk mengisi lookup value? Karena di ketentuan di sini yaitu digit pertama dan kedua itu merupakan kode penerbit, yaitu makanya kita menggunakan rumus left untuk mengambil kode penerbitnya. Left dari kode dimana kita mengambil 2 digit sebelah kiri. Selanjutnya kita ikuti dengan koma, lalu kita panggil tabel arraynya, yaitu kalau tadi saya menulisnya dengan penerbit buku, koma, kita panggil data yang akan ditampilkannya, yaitu kolom index numbernya dari kolom yang kedua, koma, selanjutnya kita isi dengan range lookup-nya, yaitu false, kurung tutup. Bisa diikuti. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita akan mengisi kolom tahun, di mana ketentuannya adalah digit ketiga sampai dengan yang keempat, yaitu jenis buku, dan digit kelima sampai yang ke-8 yaitu kode tahun. Otomatis di sini karena kita lihat digit ke-5 sampai dengan yang ke-8, kita bisa lihat di sini itu merupakan tahun, otomatis kita akan menggunakan rumus mid, yaitu mengambil huruf dari satu kata tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus mid, kurung buka, kita klik data di sini. Berdasarkan kode, kita akan mengambil dari karakter yang kelima, karena tadi ketentuannya adalah
digit kelima sampai yang ke-8, otomatis kita mengambil karakter dari yang kelima sebanyak 4 karakter. Karena tahun itu terdiri dari 4 digit, kita enter. Nah, ini sudah otomatis terisi. Selanjutnya kita tarik dan isinya sudah ada. Ya, bisa diikuti untuk rumusnya. Kita menggunakan rumus MID. Berdasarkan kode, kita mengambil dari karakter yang kelima sebanyak 4 karakter. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom jenis buku. Jenis buku digit ketiga dan keempat. Nah, ini tadi kita bisa lihat digit ketiga dan keempat itu seperti tadi 01, 05, 03 dan seterusnya. Jadi otomatis penggunaan tanda kutip 1 di depan angka 0 itu memudahkan untuk mengambil data ketika kita ingin mengisi kolom jenis buku. Makanya di sini selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP lalu kita combine dengan fungsi MID. Kenapa fungsi MID? Karena ketentuannya untuk jenis buku sendiri itu diambil dari karakter atau digit ketiga dan keempat. Otomatis kita menggunakan rumus MID. Berdasarkan kode, kita panggil karakter yang ketiga sebanyak 2 digit, yaitu ketiga dan keempat. Selanjutnya diikuti dengan tabel array yang akan kita panggil. Untuk jenis buku tadi saya memberikan namanya sebagai jenis buku, koma, selanjutnya kolom indeksnya yang kedua untuk datanya, koma, selanjutnya kita isi dengan false, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah otomatis terisi. Untuk yang masih bingung, saya jelaskan kembali. VLOOKUP, kurung buka, MID. Kenapa kita menggunakan fungsi MID? Ingat ketentuannya di sini. Karena digit ketiga dan keempat merupakan jenis buku, jadi kita perlu untuk memanggil kode jenis buku tersebut, yaitu dari digit ketiga sampai dengan yang keempat. 01, 05 dan seterusnya, dimana sebanyak 2 karakter. Nah, di sini C5 kita panggil dari karakter yang ketiga sebanyak 2 karakter saja. Selanjutnya koma, diikuti dengan tabel array, disesuaikan namanya, koma, lalu diikuti dengan kolom index number yang akan ditampilkan, koma, selanjutnya kita isi dengan range lookup-nya dengan false, kurung tutup, enter. Untuk kolom selanjutnya tinggal ditarik saja. Oke, semoga mudah dipahami. Selanjutnya kita akan mengisi harga asal, dimana untuk harga asal sendiri itu juga sudah ada ketentuannya, yaitu sesuai dengan data tabel. Nah, sesuai dengan data tabel berarti kita tinggal lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, untuk harga itu menggunakan kode ABC sampai dengan J. Dan di sini kita lihat untuk karakter ABCDEF sampai dengan J itu berada di sebelah kanan paling ujung, 1 huruf saja atau 1 karakter saja. Berarti kita akan mengkombinasikan antara VLOOKUP dengan fungsi write. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, karena untuk 1 karakter di sebelah kanan saja, untuk memanggil harga kita tuliskan dengan write kurung buka. Sini berdasarkan kode, koma, sebanyak 1 karakter saja, kurung tutup, koma, diikuti dengan nama tabel array-nya disesuaikan. Tadi saya menulisnya dengan harga buku,
koma. Selanjutnya kolom index numbernya, datanya itu ada di kolom kedua, koma, false, kurung tutup, enter. Harganya akan muncul sesuai dengan list pada tabel array tersebut. Nah, di sini. Pastikan teman-teman jangan menuliskan RP di depannya secara manual. Kalau seandainya ditulis secara manual, dia tidak akan kepanggil atau nantinya akan error. Jadi di sini teman-teman bisa mengubahnya secara otomatis di format number. Lihat rumusnya ya teman-teman. Ada VLOOKUP, kita menggunakan fungsi write, C5, satu karakter saja, harga buku, kolom kedua, dan juga range lookup-nya itu adalah false. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom diskon di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Untuk Airlangga itu 10%, Gunung Agung itu 15%, dan Balai Pustaka itu sebanyak 20%. Kalau di sini kita tanpa harus mengikuti rumus HLOOKUP dan VLOOKUP, otomatis kita menggunakan if majemuk. Jika ada yang masih ingat, jadi untuk hal-hal seperti ini kita cukup menggunakan rumus if majemuk ya. Kita sudah menuliskan semuanya di situ. Gunung Agung, Balai Pustaka 20%, Airlangga 10%. Selain dari itu, kata selain dari itu akan mendapatkan diskon sebanyak 0. Di sini kita tinggal tambahkan koma lalu 0. Kurung tutup disesuaikan dengan jumlah kurung buka sebelumnya. Selanjutnya enter. Nah, sini sudah otomatis terisi diskonnya dalam bentuk persentase ya. Di sini kita tinggal tarik. Nah, kita bisa lihat untuk yang 0% yaitu selain dari Airlangga, Balai Pustaka, dan juga Gunung Agung. Oke, di sini bisa diikuti ya rumusnya teman-teman. Ada if, kita menggunakan if majemuk di mana terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu jika Airlangga maka akan mendapatkan diskon 10%, jika Gunung Agung mendapatkan diskon 15%, sedangkan Balai Pustaka sebanyak 20%. Selain dari itu maka tidak akan mendapatkan diskon, yaitu ditandai dengan koma 0. Selanjutnya di enter. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga baru. Harga baru sendiri ketentuannya adalah harga baru sama dengan harga asal dikurangi diskon. Nah, di sini kita tinggal tulis saja sama dengan jumlah dari harga asal. Kita menggunakan sum terlebih dahulu, kurung buka, yaitu harga asal, dikurangi, tinggal dikurangi dari diskon. Tapi kenapa kita harus menggunakan kurung buka lagi? Karena di sini diskon masih bentuknya dalam bentuk persentase, jadi bukan bentuk desimal. Jadi kita harus mengalihkan dulu harga asal dengan diskon. Jadi di sini kita ketik G5 dikali diskon, yaitu 10%. Sebelumnya kita harus mengalihkan diskon dan harga asal terlebih dahulu. Kenapa? Karena bentuk diskon di situ masih dalam bentuk persentase. Selanjutnya kita kurung tutup.
enter. Nah, ini harga barunya. Sudah dikurangi diskon. Oke, sekian untuk latihan yang ke-8. Semoga mudah untuk dipahami. Ditunggu untuk latihan yang ke-9. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat media pembelajarannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.